lakukan? Saya waktu itu sedang istirahat, sedang tidur di tempat tidur. Terus saya mendengar ada seperti suara-suara gitu, ribut-ribut. Terus tiba-tiba terdengar letusan. Berapa kali saudara dengar letusan? Beberapa kali. Apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar suara letusan? Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Saudara di kamar tutup telinga dan takut. Cuman itu saja yang saudara lakukan? Iya, Yang Mulia. Refleksnya kalau orang takut apalagi di dalam kamar adalah mencoba untuk bersembunyi, berlindung. Karena Berlindung itu macam-macam, bisa menutup pintu, bisa sembunyi di balik lemari, bisa macam-macam. Karena saat itu saya sedang tidak enak badan, jadi saya hanya meringkuk di tempat tidur sambil menutup kedua telinga saya. Saya tidak tahu dengan saudara, saudara ini dokter, walaupun dokter gigi. Kalau saudara tidak enak badan, saudara bisa ke dokter. Di Studio TV One, pengamat mikro ekspresi kita Mas Kirdi Putra sudah ada di sini. Saya tidak mau terlalu banyak pertanyaan dari apa yang tadi kita lihat, apa yang bisa disimpulkan Mas Kirdi? Oke, bahwa PC itu benar-benar saat ini sedang menahan banyak hal, ditandai dengan bagaimana cara dia berbicara, hati-hati sekali, intonasinya teratur, kemudian yang paling menarik adalah ekspresi mengernyitnya yang hampir terjadi sepanjang waktu. Kalau orang berpikir mengingat sesuatu dan cukup berat, mengernyit itu adalah salah satu bentuk ekspresi yang ditampilkan, itu wajar. Tetapi ada salah satu teknik di dalam ilmu katakanlah desepsi atau kebohongan, ketika seseorang mengernyit, maka ekspresi wajahnya itu akan menurun kemampuan untuk tampilnya. Jadi lebih susah kita baca. Nah, ketika dia mengernyit sepanjang waktu seperti ini terus kayak gitu ya, ketika dia misalnya nanti mau apakah mau tersenyum, apakah mau sedih segala macam itu sebetulnya jadi blur, rancu dengan ketegangan otot yang dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang bagaimana dia menjawab, jawabannya itu adalah sebuah jawaban yang buat saya bagus, teratur. Tetapi PC dalam beberapa kesempatan, contohnya ketika majelis hakim bertanya tentang Karungga. Kedua, ketika majelis hakim bertanya tentang bolak-balik ke Magelang sama siapa. Dan ada beberapa lainnya, kalau kita sebutkan satu persatu panjang nih. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang gagal dijawab secara verbal oleh PC. Nah, pertanyaan sederhana adalah misalnya contoh, Anda tahu istilah Karungga nggak? Gitu. Itu aja harus berkali-kali sampai saya hitungin waktunya tuh lebih dari 3 menit bahkan hanya untuk satu jawaban pertanyaan itu aja. Nah, ini kenapa biasanya ada sesuatu yang kemudian tidak diduga, dianggap pertanyaan ini tidak pernah di-rehearse, dilatih atau diduga sebelumnya, sehingga butuh proses waktu lebih lama untuk seseorang menjawab pertanyaan kalau dia tidak mempersiapkan jawaban pertanyaan tersebut. Nah, akhirnya itu kemudian korelasinya dengan apa? Jadi kata-kata yang lain itu sebetulnya memang benar-benar seperti misalnya contoh Eliezer, ketika ditanya langsung spontan jawab, tanya spontan jawab dengan jawaban tidak bertele-tele. Nah, biasanya jawaban bertele-tele seperti ini atau kegagalan dalam menjawab pertanyaan sederhana itu ujungnya satu. Ada sesuatu yang disembunyikan yang bukan itu aja sebetulnya jawabannya. Ada yang kemudian dilebihkan atau dikurangin atau tidak disampaikan. Oke, tapi menariknya tes kebohongan dari Putri Chandrawati dikatakan dia jujur. Tapi apa yang dikonfrontir oleh hakim dalam persidangan kali ini berbeda dengan kesaksian sebelumnya, khususnya Eliezer. Soal keliling Kemang bawa senpi, ada yang nangis di rumah, ini seperti apa? Poligraf atau lie detektor, kita kalau istilah ilmiah kita bicara poligraf, itu bukan sesuatu yang sifatnya ingat pro justisia atau bisa digunakan jadi bukti di pengadilan. Kenapa? Karena poligraf ini, lie detektor ini punya sifat bisa bukan menyatakan sesuatu yang real, tergantung pertanyaan, tergantung kondisi subjek saat itu, dan tergantung bagaimana pertanyaan itu melihat atau mengapproach mendekati sebuah katakanlah masalah, tema, isu.
Nah, jadi kalau misalnya katakanlah dikatakan jujur, pertanyaannya, saya kalau mau dipublish, Iya. pertanyaan dibuka dong. Apa pertanyaannya? Oke, yang tes kebohongan itu ya? Iya. Oke, Mas Kirdi, tapi kalau Mas Kirdi bisa tidak sih menyimpulkan dari pagi hingga sore hari ini, kesaksian Putri ada tidak? Seberapa persen sih itu jujur? Seberapa persen itu memang sudah dipersiapkan atau bohong? Kalau persentase jelas saya nggak bisa, karena kan kalau persentase harus ngitung tuh benar-benar gitu ya. Overall tapi tapi secara sederhananya. overall, saya melihat bahwa banyak sekali statement-statement yang buat saya sangat katakanlah apa ya, tidak secara spontan dijawab gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang memang dipikirin dulu baru dijawab, atau hal-hal ini sebetulnya bisa jadi tidak lengkap diceritakan. Karena kenapa? Bagaimana cara menjawab, bagaimana dia gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, dan itu berkali-kali. Kalau sekali aja mungkin masih gugup, ini beberapa kali loh. Oke, Mas Heri boleh ditambahkan, apakah memang ini juga menjadi kapasitas hakim untuk menentukan nanti pada akhirnya jawaban-jawaban dari kesaksian yang diberikan oleh PC ataupun ketika dia diperiksa adalah bohong atau jujur? Harus. Itu namanya dalam konteks hukum adalah mengkonstantir peristiwa ya. Jadi semua yang disajikan di pembuktian itu kan tidak semuanya benar ya. Bisa saja tidak sesuai dengan faktanya. Maka itu kewajiban hakim untuk melakukannya. Untuk melihat dari keterangan kesesuaian antar saksi atau dengan alat bukti yang lain. Nah, jadi memang itu yang diperlukan dalam konteks ini. Karena kalau saya lihat tadi ada beberapa terdakwa, kita nggak usah sebutkanlah namanya. Pasti hakim juga sudah tahu. Ada yang jawabannya ketika dia berpikir terlalu panjang, ini bicara tentang ini kira-kira kepentingan hukum saya terganggu atau tidak. Jadi jawaban tadi tidak bebas begitu. Padahal kalau sudah menyatakan bahwa ini proses akan terbuka, menyatakan yang sebenarnya, ya pasti tidak akan ada delay waktu yang terlalu lama untuk menjelaskan hal yang sebenarnya tadi. Sesuatu yang semua beranggapan itu sesuatu peristiwa yang dialami oleh seseorang kan, tinggal menggali memorinya kembali sejenak kemudian menjelaskan hal itu. Tapi ketika dikaitkan dengan ini nanti mengganggu kepentingan hukum, itu kelihatan untuk berhati-hatinya di sana. Bang Martin, kalau kita melihat ini istilahnya menang-menangan ya, bahwa kesaksian dari Putri, Sambo, Kuat, Ricky Rizal ini mayoritas hampir-hampir mirip materinya. Sementara Eliezer ini sendiri, apa yang diberikan kesaksian oleh Eliezer dibantah sepenuhnya untuk 4 terdakwa lainnya. Ini bagaimana kuasa hukum menanggapinya? Hakim tinggal melihat persesuaian antara keterangan Eliezer dengan keterangan saksi yang lain. Manakala ada persesuaian, ya. Lalu hakim bisa ya melihat juga dari latar belakang 4 orang ini dan silogisme ataupun logis atau tidak apa yang mereka sampaikan. Karena mereka juga punya track record sebagai perekayasa kasus dan pembuat kebohongan yang menggegerkan publik ini, ya. Lalu tadi disampaikan oleh Mas Kirdi ya, katanya lie detector ataupun hasil poligraf itu tidak bisa jadi bukti. Yes. Kalau itu hanya bukti surat memang sulit, tapi manakala disajikan sebagai suatu pendapat ahli ya dan dijelaskan oleh ahli mengenai lie detector ataupun poligraf itu ya, sesuai kita merujuk pada pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli ada keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan baik di persidangan, penyidikan maupun penuntutan. Maka bisa tergenapi lah hasil poligraf ataupun lie detector itu nanti menjadi alat bukti tambahan yang bisa disesuaikan dengan keterangan dalam hal ini justice kolaborator gitu loh ya. Terkait apa? Terkait tadi mengenai apakah FS menembak atau tidak, apakah PC bohong atau tidak, terkait motif abal-abal yang mereka klaim ya, yang sesuai dengan surat dakwaan itu klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Lalu terhadap pemeriksaan yang lain yang dalam hasil lie detector itu hasilnya kontraproduktif dengan apa yang mereka dalilkan, seperti Sambo bilang nggak nembak, taunya nembak. Kuat bilang tidak melihat Sambo menembak, ternyata hasilnya bohong. Itu bisa menjadi alat bukti nanti ketika dijelaskan oleh ahli lie detector dalam persidangan, yang saya yakin ya pasti akan dihadirkan juga sebagai ahli yang menjelaskan mengenai cara kerja alat tersebut, bagaimana metode pemeriksaannya, dan apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Baik. Demikian, Mbak. Ya. Mas Kirdi, selama persidangan keterangan saksi dari Putri Chandrawati, Putri Chandrawati menjawab dengan lemah lembut. Seakan-akan mendukung bahwa dirinya adalah korban di sini. Ingat bahwa dia memposisikan dirinya adalah sebagai korban pelecehan seksual. Melihatnya seperti apa? Gini ya,
kelemah lembutan seseorang dalam persidangan dalam hal ini adalah PC, itu bisa saja diartikan banyak hal. Tapi harus kita pahami bahwa orang Indonesia ini agak lucu, Mbak. Lucunya apa? Orang yang misalnya berkata-kata lemah lembut, santun, itu akan muncul asosiasi di kepala orang itu bahwa ini orang baik. Iya. Padahal kita nggak bicara orang, kita persona, ini kan secara kalau kita bicara psikologi ini persona ini cuma tampilan depan. Di belakangnya apa kan harus dibuktikan sekali lagi dengan alat bukti ya dan lain sebagainya. Tentu teman-teman kita yang ahli hukum nih yang lebih ngerti ini bahwa nggak bisa cuma bahwa seseorang terjadinya sebuah kasus katakanlah perkosaan itu cuma hanya dengan kesaksian. Baik. Tapi juga ada visum dan lain sebagainya. Teman-teman kita yang lebih tahu. Nah, tapi ketika PC menyampaikan dengan tertata rapi segala macam, setelah ini nggak berarti bahwa dia kemudian salah atau bohong atau segala macam. Namun yang menariknya ya, ketika seorang korban pelecehan apalagi perkosaan, dia kemudian harus bicara, nggak usah bicara substansi deh, bicara tentang pelaku aja deh. Gitu ya, nyenggol sedikit, wah itu emosinya luar biasa. Dan emosi yang muncul biasanya bukan cuma sedih. Tapi ada tangisan di sidang ini ada juga. Nah ini yang mau saya bahas. Oke, boleh singkat. Emosinya itu bukan cuma sedih, tetapi ada di situ ada malu, ada marah, ada takut. Sementara kalau kita lihat emosi yang terjadi yang keluar di sini dominasinya adalah sedih. Dan kalau kita lihat juga ketika hakim tanya, cek dia sedih, dia nangis. Begitu jeda sebentar, geser yang lain, tangisannya berhenti terus kemudian jawab lagi terus kemudian nangis lagi. Nah orang trauma tuh nggak gitu emosinya. Trauma tuh ceger dia jatuh ke dalam, kemudian tetap di bawah dalam jangka waktu lama. Nggak bisa jeda kemudian kayak istirahat sebentar. Iya baik. Mas Kirdi terima kasih banyak. Kita tunggu nanti persidangan berikutnya dengan agenda selanjutnya. Mas Heri terima kasih. Bang Martin juga terima kasih.